pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya baik. Oke, silakan dipimpin berdoa dulu ya. Pagi siap, gerak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Saya absen dulu ya. Saya cek kehadiran kalian. Ahmad Noval Hasim. Ada Pak? Emilia Sufiani. Muhammad Fardin Hazim. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi baru ya, yaitu limit fungsi aljabar. Nah, di limit fungsi aljabar ini ada materi prasyarat yang harus kalian kuasai, yaitu fungsi itu sendiri ya. Nah, di dalam fungsi itu kita mengenal istilah domain, kodomain, dan range. Nah, siapa dari kalian yang tahu apa itu domain, kodomain, dan range? Saya Pak. Ya, silakan. Apa? Domain adalah daerah asal, kodomain adalah daerah kawan, dan range adalah daerah hasil. Ya. Jadi domain itu daerah asal, kemudian apa? Kodomain itu daerah kawan, kemudian range daerah hasilnya. Daerah hasil ini ada kaitannya dengan menentukan nilai fungsi. Kemudian anak-anak, yang kedua adalah grafik fungsi ya. Grafik fungsi, apakah kalian masih ingat bagaimana cara menggambar grafik fungsi itu? Masih ya. Kemudian yang ketiga, macam-macam fungsi. Apa yang kalian ketahui selama ini apa saja? Saya Pak, Ya, silakan. macam-macam fungsi yaitu fungsi linear, fungsi Nah. kuadrat, dan fungsi rasional, dan berbagai fungsi lainnya. Oke ya. Jadi itu tadi. Ada fungsi linear, kemudian ada fungsi kuadrat yang pangkatnya 2, kemudian ada fungsi polinomial. Polinomial itu suku banyak itu ya, yang pangkatnya lebih dari 2. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran, bahwa siswa dapat menentukan konsep limit fungsi aljabar melalui pemecahan masalah. Kemudian yang kedua adalah siswa dapat menganalisis masalah nyata yang berkaitan dengan konsep limit fungsi aljabar. Berikutnya anak-anak, di sini sekedar motivasi untuk kalian. Jadi limit ini sebenarnya banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebagai contoh di sini kita melakukan pengamatan terhadap respon tubuh yang sedang alergi terhadap suatu zat dengan tingkat dosis obat antibiotik. Dari data yang kita peroleh, kita dapat memodelkan batas dosis pemakaian antibiotik tersebut. Dengan demikian, masalah alergis yang serupa dapat diatasi bila terjadi kembali. Berikutnya, kalian perhatikan apakah gambarnya sudah jelas di situ? Sudah. Ya. Oke, di sini ada keterangan bahwa seseorang memandang di kejauhan jalan raya yang lurus. Dia melihat kendaraan yang melintas bergerak semakin jauh. Dan ukuran kendaraan juga seakan-akan semakin kecil. Pertanyaannya di situ, mengapa kendaraan seakan-akan semakin kecil? Siapa yang bisa jawab di sini? Coba lihat itu gambarnya. Ya, siapa yang mau jawab? Saya Pak. Silakan, Val. Karena mata kita tidak bisa melihat benda jauh. Oke, itu yang pertama. Karena mata kita tidak bisa melihat benda jauh. Ada lagi yang lain mungkin? Silakan. Karena kendaraan bergerak lebih cepat. Karena
kendaraan bergerak menjauhi kita. Oke, siapa lagi yang bisa kira-kira? Silakan. Penglihatan kita terbatas. Ya, karena penglihatan kita terbatas. Jadi kalau kita melihat sesuatu benda yang jauh, kita tidak akan bisa melihatnya. Karena mata kita terbatas. Nah, anak-anak, sebenarnya dari ilustrasi ini kita sedang membicarakan limit. Jadi limit itu adalah batas. Untuk memperjelas kata limit ini atau batas ini, mari kita sama-sama untuk menemukan konsep limit dengan permasalahan ini ya. Ini permasalahannya, tapi sebelumnya Bapak di sini akan menyampaikan alur kegiatan pembelajaran hari ini ya. Di kegiatan ini kalian akan dibentuk menjadi kelompok yang beranggotakan 4 orang. Kemudian setelah dibentuk kelompok, kalian mendiskusikan LKPD bersama kelompoknya. Nanti Bapak akan bagikan ya. Kemudian yang ketiga, perwakilan kelompok menyajikan hasil diskusi. Jadi nanti salah satu dari kelompok kalian itu ada yang menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Yang keempat, kelompok lain nanti dipersilakan untuk menanggapi kalau misalnya ada jawaban misalnya yang tidak sama atau hal-hal yang mau ditanyakan, silakan nanti disampaikan. Kemudian yang terakhir nanti sikap kalian, aktivitas kalian nanti akan dinilai oleh saya ya. Pokoknya nanti harus kerjasama, kemudian sungguh-sungguh mengerjakan dalam diskusi kelompok. Nah sekarang kumpul bersama kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, tempat duduknya ya. Kemudian kelompok 5 di sini. Saya bagikan ya. Oke, silakan dikerjakan. Kalian bisa pakai referensi lain yang ada di internet. Itu kan kamu punya HP. Jadi silahkan dipakai HP-nya untuk searching materi-materi yang berhubungan dengan limit itu, terutama fungsi ya, karena ini ada kaitan erat dengan fungsi. Ini sudah ketemu ya? Ada kesulitan nggak? Coba lihat. Oke, good. Kelompok 1 gimana? Iya, ya. 5 pada saat T mendekati 1 dan dia akan mendekati berapa? Lagi kan 2 ini tabelnya. Dia akan mendekati 5. Berapa? 5. 5 juga kan ini kan mendekati 2. Ini nilainya ke 5. Pada saat T mendekati 2. Ya. Berikutnya adalah presentasi jawabannya ya. Siapa yang mau presentasi? Kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Bingung cara menjelaskan. Kelompok 1 ada yang bisa bantu menjelaskan ini? Baiklah teman-teman, saya akan mencoba menjelaskan tentang jawaban dari kelompok saya. Ya, tuh. Untuk permasalahan. Yang lain perhatikan dulu ya. Pertanyaan pertama itu kita disuruh menggambar grafik fungsi lintasan lebah tersebut. Jadi lebah itu kan diceritanya dia mati sedang hinggap di tanah pada sebuah letangan dari bawah. Kemudian pada suatu saat lebah tersebut yang mati terbang untuk sebuah lintasan parabola. Menuju ke parabola jadi tidak lurus, agak belok sedikit. Nah, pada saat terbang selama 1 menit, lebah tersebut telah mencapai ketinggian maksimum sejak ia terbang datar setinggi 5 meter. Jadi lebah ini terbang ke atas sampai ketinggian 5 meter. Dia lebah tersebut terbangnya datar. Titiknya di situ ya. Nah, setelah Dilanjut. terbang datar setinggi 5 meter selama 1 menit, pada menit berikutnya lebah tersebut terbang menukik lurus ke tanah. Jadi dari sini kan gambarnya lurus menukik ke tanah.
Berarti kembali ke 0 ya. bawah, sampai mendarat kembali pada akhir limit ketiga. Itu terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Itu sudah bagus penjelasannya dari kelompok 1. Terus sekarang Bapak kembalikan ke kelompok yang lain. Apakah ada yang mau menanggapi tentang jawaban yang disampaikan oleh kelompok 1? Oke, silakan Uhtul. Nah, dari jawaban kelompok 1 ini kan di tabel 0,7 FT-nya 4,55 sampai seterusnya ini sudah benar. Oke, itu tanggapan dari kelompok 3. Oke, tepuk tangannya dong. Oke, ada lagi mungkin yang berbeda di sini jawabannya kelompok lain? Sama apa gimana? Oke, coba perhatikan dulu. Untuk pertanyaan pertama tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 tentang gambarlah grafik fungsinya lintasan lebat tersebut ya. Itu sudah benar memang gambarnya seperti ini ya tadi. Sudah dijelaskan juga bahwa dari tanah itu berarti dari 0,0 berarti di sini sampai ke sini ketinggiannya itu terbang sampai ketinggian 5. Berarti batasnya dari fungsi itu adalah 5. Jadi limitnya dari fungsi itu adalah 5. Disinilah kita menemukan konsep dari limit itu ya. Jadi coba perhatikan, didekati dari kiri nilainya mendekati 5. Kemudian didekati dari kanan juga mendekati 5. Nah dari persoalan ini anak-anak kita bisa tulis bahwa definisi dari limit fungsi itu adalah misalkan f sebuah fungsi yang memetakan r ke r dan misalkan L dan C bilangan real, maka limit fx pada saat x mendekati C adalah L ya. Jadi limitnya L. L itu bilangan. Jadi berapa nanti limitnya? Kalau tadi L-nya 5, nilai limitnya 5. Selanjutnya ke kesimpulan anak-anak di sini. Kesimpulan, siapa yang mau bantu Bapak menyimpulkan ya? Siapa? Jadi yang kita pelajari hari ini adalah fungsi limit aljabar. Arti limit secara bahasa artinya batas. Limit fungsi fx pada saat x mendekati c adalah L. Kemudian terakhir, satu fungsi bisa memiliki limit jika Limit kiri sama dengan limit kanan. Oke ya, jadi itu kesimpulan pada hari ini. Oke anak-anak, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Apakah menyenangkan? Kenapa menyenangkan? Kenapa? Karena bisa bekerja sama dalam memecahkan masalah. Untuk mengetahui seberapa paham kalian, di sini Bapak akan memberikan kuis ya. Silakan ini kuisnya dikerjakan. Ada 2 soal ya, silakan dibuka bukunya dan dikerjakan sekarang. Ayo. Waktunya udah habis anak-anak. Ayo dikumpulkan sini. Ayo. Sudah semua ya? Oke, silakan dipimpin berdoa dulu sebelum pulang. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. 90 menit kita belajar. Silakan nanti lanjutkan belajar lagi di rumah ya. Untuk pertemuan berikutnya itu membahas tentang sifat-sifat limit fungsi aljabar. Silakan kalian bisa pelajari terlebih dahulu di rumah ya. Oke, hati-hati di jalan. Bapak akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.